Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gue Omar di Kendo, teman-teman. Jadi dulu ada yang nanya nih minggu lalu lah tentang komite kredit, teman-teman ya. Tentang komite kredit. Teman-teman perlu ketahui ya, komite kredit itu adalah keputusan kredit. Jadi ada macam-macam bank itu cara memutus kredit. Tergantung maksimalnya, limitnya berapa ya. Ada yang diputusnya melalui sistem aja, ya kan? Ada yang pemimpinnya aja, yang mutusnya cukup satu orang aja. Tapi ada juga yang diputus melalui komite kredit ya. Komite kredit itu apa sih Om? Sama sih sebenarnya intinya diputus juga, cuma dia bareng-bareng nggak cuma satu orang. Biasanya ada beberapa divisi, bagian-bagian, bagian risiko, bagian bisnis, bagian apa, kumpul untuk ngerapatin proses kredit teman-teman dan itu langsung ketahuan hasilnya gimana. Ya. Jadi pernah ada yang nanya Om, kalau komite udah komite nih, tapi kok udah 1 minggu nggak ada kabar apa-apa. Nah itu nanti gue jelasin ya. Jadi komite kredit itu merupakan bagian dari akhir dari proses kredit, proses ya, bukan cair ya. Proses kredit. Hasilnya cuman ada dua, disetujuin atau enggak itu aja teman-teman ya. Jadi berdasarkan komite teman-teman bisa tahu kredit teman-teman disetujuin atau tidak disetujuin. Tapi ada juga komite yang direvisi ya. Biasanya mungkin para anggota komitenya, pemutus kreditnya mungkin kurang puas dengan hasil presentasi mantrinya atau AO-nya atau RM-nya ya. Dalam artian, oh datanya masih kurang nih, diulang lagi ya komitenya. Memungkinkan nggak? Memungkinkan teman-teman ya. Jadi ketika komite ternyata hasilnya belum ada, mungkin ya. Jadi eh, bisa jadi datanya kurang lengkap. Habis itu biasanya teman-teman bank tuh nanya lagi nih ke teman-teman debitur nih, calon debitur nih. Pak datanya komite minta ini dilengkapi yang ini seperti itu. Tapi kalau nggak ada kabar sama sekali, habis komite udah ngilang gitu kan, udah komite nih hilang kan seminggu 2 minggu. Berarti petugas banknya mungkin sebenarnya belum komite mungkin ya, karena hasil dari komite tuh jelas ya disetujui atau enggak. Nah disetujui atau enggak nanti keluarlah offering letter kah, surat keputusan kredit lah, SP3K namanya, itu hasil dari komite ya. Biasanya kalau komite tuh kreditnya udah agak besar ya, biasanya agak besar kreditnya, tergantung banknya, mungkin di atas 500, ada yang di atas 300, mungkin di atas 1 miliar, terserah tergantung seberapa besar banknya, seperti itu ya. Jadi kalau kalau ada orang bank bilang udah komite, teman-teman nanya disetujuin atau enggak, itu aja. Atau di apa, ada revisi nggak komitenya, seperti itu bisa bisa ya. Jadi jadi teman-teman gak usah ngarap-ngarap habis seminggu 2 minggu habis komite nggak ada kabar-kabar apa lagi nih. Biasanya pertama itu belum komite, kedua mungkin aja ditolak, cuman orang banknya nggak mau ngasih tahu ya. Bisa ya. Kalau gue dulu habis komite nih udah setujuin Pak, ini syaratnya ini kan, habis komite kan biasanya ada syaratnya tuh. Wah, dari jaminannya, mana sertifikat aslinya Pak, biar kita cek di BPN seperti itu kan, melalui notaris misalkan, atau seperti apa ya kan. Apa ngelengkapi data ini kartu keluarga ini, nah itu kan enaknya nggak. Tapi udah komite katanya, tapi diam-diam aja ya, surat persetujuan kreditnya juga nggak ada ya kan, komite harus itu. Ataupun ditolak ya bilang ditolak dong ya nggak. Setelah komite Pak ternyata komite nggak bisa Pak, nolak, mungkin kan atau juga misalkan diterima kreditnya tapi kreditnya nggak sebesar itu, misalkan Bapak ngajuin 5 miliar Pak, cuma disetujuinya 3 miliar, seperti itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau orang ada petugas bank bilang udah komite tapi nggak ada kelanjutannya, ngilang-ngilang aja, nah itu, nah berarti kan orang banknya mungkin gitu kan, apa sebenarnya belum komite, atau sebenarnya memang ditolak kreditnya, tapi orang ini nggak tega kan, nggak berani ngasih tahu kan, karena mungkin oh calon debiturnya galak nih kalau ditolak kreditnya, nanti malah marah-marah kan, seperti itu bisa aja ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi seperti gue bilang dari awal bahwa komite itu merupakan akhir dari keputusan kredit ya. Keputusan kredit macam-macam, bisa melalui sistem, bisa juga melalui pemimpinnya doang satu orang, atau bisa melalui komite, tergantung dari limitnya ya kan. Yang dikomitein tuh berapa sih kreditnya misalkan, atau yang melalui sistem aja berapa sih kreditnya, sama pemimpinnya doang berapa sih kreditnya, itu tergantung bank ya. Jadi tergantung bank punya SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya perusahaannya ya, seperti itu ya. Jadi gua kasih tahu ya, jadi biar teman-teman nggak bingung udah komite itu artinya apa ya. Nah, komite itu sebenarnya keputusan kredit ya, disetujui atau enggak ya, gitu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.